Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya M. Nanang Saputra, NPM 19710079, kelas non-trade BJN SI 6A. Mata kuliah yang saya jelaskan yaitu keterampilan interpersonal skill mengenai tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Langsung saja, komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara komunikator dan komunikan dengan menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal dalam pencapaian makna. Secara efektif, apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna yang sama dari pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut, maka komunikasi dapat dikatakan berlangsung dengan baik. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal berlangsung dengan baik dan tidak terjadi satu pengertian antara komunikator dan komunikan. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal merupakan penyampaian komunikasi dengan menyusun kata-kata ke dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tertulis maupun lisan. Komunikasi non-verbal merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan pertukaran makna untuk mencapai umpan balik. Unsur penting dalam komunikasi verbal. Bahasa. Pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal, lisan, tulisan, atau elektronik. Kata ini merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan orang, benda, kejadian, atau keadaan. Rasa positif yang didapat dari komunikasi adalah terciptanya kesadaran masyarakat mengenai keberadaan produk sistem. Ini yang kemudian menumbuhkan rasa permintaan calon konsumen terhadap produk. Hal ini terjadi karena adanya situasi kondusif, yaitu melalui penyebaran informasi secara terus-menerus baik secara verbal maupun non-verbal melalui berbagai media. Menurut Franz M. Royan bahwa komunikasi verbal merupakan komunikasi yang melibatkan kata-kata yang biasanya disampaikan dan direspon dengan didengar dan dibaca. Informasi yang disampaikan anggota perusahaan melalui email, SMS, maupun sosial media menghasilkan feedback komunikasi yang biasanya dilakukan calon konsumen melalui telepon untuk membicarakan lebih lanjut mengenai produk instan website system. Menurut Pace, mengenai sifat hubungan komunikasi dapat dilakukan dengan cara menyampaikan informasi tanpa menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan komunikasi yang terus terjalin antara konsumen dengan perusahaan melalui berbagai perputaran informasi komunikasi yang dilakukan oleh konsumen baik secara verbal yaitu melalui telepon maupun berupa kata-kata melalui berbagai media seperti SMS, email, dan sosial media, serta dilakukan dengan komunikasi non-verbal dengan menggunakan promosi berupa memberikan website gratis sehingga setiap calon konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai penggunaan produk dengan langsung menggunakannya. Menurut Pace, hubungan komunikasi dapat dilakukan dengan membantu orang-orang lainnya untuk mengembangkan gaya hubungan yang efektif. Pengembangan gaya hubungan antara perusahaan dengan konsumen dilakukan perusahaan dengan terus mengontrol produk yang sudah dibeli oleh konsumen dengan membantu konsumen yang kesulitan dalam menggunakan produk. Hasil yang dicapai dari pengembangan hubungan ini adalah pandangan positif dari konsumen bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada menjual produk, melainkan juga mampu memberikan informasi komunikasi yang dibutuhkan oleh konsumen. Komunikasi verbal yang digunakan untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai keuntungan dan kemudahan dalam penggunaan instan website yang bertujuan untuk memberikan pengembangan pemahaman mengenai produk yang ditawarkan. Di samping itu, komunikasi non-verbal dilakukan dengan penggunaan gerakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan ketika menjelaskan produk, seperti menunjukkan ke area yang terkait yang sedang dijelaskan. Hal ini dilakukan perusahaan dengan harapan agar konsumen memahami produk yang telah dijelaskan. Hasil yang dicapai perusahaan dari menjelaskan informasi mengenai produk adalah adanya hubungan baru antara calon konsumen dengan perusahaan melalui penggunaan produk secara berbayar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.